Halo teman-teman energi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan LEAP ya, cara menggunakan LEAP atau Low Emission Analysis Platform. Jadi ini adalah sebuah sistem cerdas untuk perencanaan energi dan juga bisa buat analisis emisi karbon. Jadi mungkin kita langsung saja teman-teman ya untuk langkah pertamanya itu kita coba buka eh, Google ya. Kita coba buka Google ya kita tulis atau klik lab ya seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya untuk platform labnya. Selanjutnya kita klik join saja ya. Kita klik join, lalu ini kita isi ya registrasi mulai dari title, terus first name, terus email lengkap ya. Nah, tapi email ini teman-teman usahakan menggunakan email kampus ya atau akademik yang aktif ya. Ini kita lengkapi semua teman-teman untuk registrasinya. Nah, nanti lalu jangan lupa di ini pilih I am not robot. Oke. Selanjutnya kita pindah ya setelah data dilengkapi, kita selanjutnya pindah ke bagian ini apa namanya email ya. Jadi kalau data sudah lengkap, nanti tinggal kita cek email ya, konfirmasi dari pihak alipnya. Oke, ini coba kita cek lip. Oke, sini sudah ada terkirim ya untuk password dan juga link untuk klipnya. Nanti tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Setelah itu kita login ya. Nah, kita masukkan apa namanya password yang sudah dikirim oleh pihak lipnya tadi. Selanjutnya kita login. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita login, kita lengkapi dulu profil ya. Nah, kita lengkapi profil karena ini sangat penting nantinya untuk pengajuan lisensinya ya atau license. Nah, ini kita isi ya seperti tadi, mulai dari title, first name, kemudian semuanya sampai description, kemudian kita save ya. Oke, selanjutnya setelah pengajuan kita lanjut ke lisensi ya. Kita klik aja lisensinya ini. Ya, nanti di sini teman-teman tinggal kita pilih ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada yang ini 6 bulan untuk free untuk satu orang. Kemudian ada juga pilihan ada 18 bulan ya. Kemudian coba kita cek ke bawah lagi. Ini ada juga ada yang 5 user ya, bisa buat 5 orang nanti untuk lisensinya. Oke, tinggal kita pilih salah satu teman-teman ya. Selanjutnya, setelah kita dapetin lisensi, teman-teman, nanti baru kita bisa download ya untuk aplikasi atau website Lip-nya. Oke, tinggal kita download untuk aplikasi Lip-nya. Nah, ini sudah terdownload, tinggal kita klik download begitu. Seperti ini. Kemudian kita install untuk Lip-nya. Oke, kita tunggu teman-teman sambil loading. Jadi lift ini teman-teman sangat penting ya untuk kita sama-sama pelajari menggunakan untuk bisa melihat perancangan dari energi dan juga analisis emisi karbonnya. Oke, ini tampilan untuk aplikasi liftnya teman-teman ya. Ini mungkin cuaca kurang bagus, jadi sinyal agak kurang bagus. Nah, ini tampilan untuk
labnya, teman-teman. Kita close bentar, ya. Jadi pertama nanti tinggal kita mulai dari new ya, tinggal kita klik, kemudian kita tinggal tulis nama proyeknya ya atau study case kita apa. Misalkan saya itu di NTB, mungkin coba saya tulis saja nama proyeknya itu NTB Project. Oke, seperti ini. Lalu ini kita pilih juga eh, Fredonia ya. Kenapa kita pilih Fredonia? Karena ini adalah yang sesuai dengan apa namanya penelitian kita atau kebutuhan kita terkait dengan perancangan energi itu. Oke, oke, kita tunggu sebentar ya. Ini masih loading. Oke, kita mau kita, ya. Nah, ini adalah varian ya untuk demand. Kemudian tinggal kita pilih ya terkait dengan kebutuhan kita. Kemudian di samping ini juga untuk ada tampilan skala tadi. Kemudian ya ini skala ya kita harus pastikan. Nah, ini kita harus ubah ke sub nasional ya. Kemudian kita pilih klik Indonesia. Oke. Selanjutnya ada untuk tahun ya. Ini tinggal kita mulai dari 2024, kemudian ini kita di 2025. Ini untuk targetnya kita pindah ke 2034 aja. Oke. Setelah itu ini untuk tampilan cost optimization, kemudian ada internet, folder, script, user dan lainnya. Ini adalah tampilan untuk apa namanya labnya. Tinggal kita close saja. Nah, di sini ada key assumption, ada effect, ada demand, ada load shape, ada transformation, ada resource, dan non-energi. Nah, cuman di sini untuk key assumption-nya kita biarkan aja seperti itu. Ini tampilannya, teman-teman. Ada income, kemudian policy. Jadi ada beberapa varian. Tinggal apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita coba klik yang di demand saja. Ini. Ya, di demand ini ada beberapa yang kita angkat ya ada household, kemudian industri, transport, terus komersial ya. Nah ini bentar tampilannya ya, tinggal kita pilih banyak di sini teman-teman ya variannya. Kemudian untuk transformation ini kita bisa lihat. Nah ada electrification, production, oil processing. Jadi lip ini sangat lengkap teman-teman. Tinggal kita coba ya. Mungkin itu dari saya karena saya tidak sendiri di sini. Ini saya dibarengin sama teman saya, Mas Suryandi Perdana. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Suryandi. Oke, baik. Terima kasih Mas Arza atas brief introduction-nya. Di sini saya akan coba melanjutkan seperti yang sudah dijelaskan Mas Arza tadi. Kami mengangkat proyek di Nusa Tenggara. Nah, untuk yang awalnya seperti yang Mas Arza jelaskan tadi, kita sudah memakai Freedonia, terus kita sudah setting. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini, yang proyek kami kemarin. Nah, jadi dari Free Dunia tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Arza bahwa itu adalah default yang disediakan oleh LIP itu sendiri. Tadi juga sudah beliau jelaskan bahwa kami tetap memakai Free Dunia karena sudah mencakup dengan batasan masalah yang akan kami kaji di case tadi kami, di mana kami hanya mengubah demand dari berdasarkan RUPTL yang terbaru itu 2025 sampai 2034. Kemudian kami cobakan beberapa skenario yang akan kami pakai. Nah, yang pertama adalah untuk key asumsinya ini kami tidak ubah-ubah. Jadi kami langsung ke demand.
Nah, di demand ini dan juga batasan masalah kami adalah terkait hanya pada electricity saja. Nah, jadi demand-nya ini kalau berdasarkan RUPTL untuk kelistrikan itu ada empat: household, bisnis, public, dan industrial. Untuk di cara mengisinya adalah kita klik dulu household, kemudian di electricity-nya. Nah, nanti di total energi ini kita masukkan data awal, yaitu adalah data baseline yang ada di RUPTL. Jadi di RUPTL itu ini mungkin bisa kita lihat. Nah, ini adalah lampiran C. Ini sudah kami pisahkan yang khusus untuk NTB. Nah, ini adalah data yang kami pakai adalah data yang di sini. Itu adalah jumlah realisasi penjualan di tahun 2024. Serta juga kami menggunakan data kapasitas pembangkit existing yang ada di tahun 2024. Nah, balik lagi ke lipnya. Jadi semuanya kita masukkan dulu di current account. Jadi current account ini adalah baseline data yang digunakan. Jadi kita input di household, di bisnis, di public, dan di industrial. Selanjutnya, kita juga input di electricity generation. Di mana ini kita masukkan di bagian proses. Bagian proses ini kita masukkan pembangkit sesuai dengan yang ada di RUPTL tadi. Jadi mulai dari PLTU, PLTD, PLTG, PLTS, PLTMH, PLTM, yang baterai energi storage, PLTP, PLTBM, dan PLTAL. Nah, untuk nilainya itu sama. Kita masukkan dulu baseline-nya itu adalah di eh, feedstock fuel dan juga di kapasitas yang terpasangnya. Jadi ini kita gunakan sebagai exogen capacity. Nah, di exogen capacity-nya ini kita masukkan semua nilai dari masing-masing pembangkit yang ada di tahun 2024 berdasarkan data yang ada di RUPTL. Kemudian, setelah pembangkit kita isi, demand kita isi, kita masuk ke bagian skenario. Nah, di skenario ini kami membuat dua skenario. Ini namanya masih testing ya teman-teman, tapi ini adalah yang kami pakai. Di RUPTL itu ada skenario ARED dan Renewable Energy Base. Tapi untuk di kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu antara ARED dan base-nya itu sama. Jadi kami hanya melampirkan satu, kemudian satu lagi yang testing ini kami gunakan data berdasarkan data sekunder yang kami pakai itu adalah pihak independen pernah melakukan kajian terhadap untuk pembuatan roadmap 100% energi terbarukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kami mengambil beberapa asumsi yang sesuai dengan skenario ini, di mana di skenario ini mereka merencanakan sampai 2050, tapi kami hanya merencanakan untuk membandingkan dengan RUPTL. Jadi ini adalah dua skenario-nya yang kami pakai, di mana untuk demand-nya itu kita isi lagi di skenario pertama, yaitu di RE base. Nah, di skenario ini, untuk total energi yang dibutuhkan itu kita input dengan menggunakan time series. Jadi ini datanya kita input sesuai yang ada di RUPTL. Jadi di RUPTL tadi ada data proyeksi kebutuhan. Ini, ini proyeksi penjualan listrik, ini proyeksi jumlah pelanggan. Jadi ini yang kita inputkan. Kemudian juga kita masukkan lagi proyeksi ini adalah skenario pembangunan pembangkit baru berdasarkan RE base. Nah, semuanya kita masukkan berdasarkan time series. Ini kita masukkan di sini. Jadi cara masukkan time series adalah kita input klik di sini dulu tadi kalau misalnya datanya masih kosong, kemudian kita masukkan time series wizard. Dari time series wizard tersebut, nah tampilan pertamanya akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih step function, kemudian keyboard untuk menginput. Kemudian ini kita masukkan nilai di masing-masing tahun dan nilainya itu berapa di setiap stepnya. Ini untuk menambahkan, ini untuk menghapus data jika tidak diperlukan. Nah, kemudian kita finish. Nah, ini kami lakukan semuanya untuk demand maupun pembangkit berdasarkan di RUPTL. Jadi di RUPTL ini sudah mengatur asumsinya proyeksi untuk dari 2025 sampai 2034. Nah, di skenario yang satu lagi itu kami menggunakan eh, asumsi untuk demand-nya itu tetap sama dengan yang di
RUPTL, tapi kami mengubah adalah berdasarkan data yang kami dapat adalah dia hanya menghilangkan PLTD itu menjadi nol di tahun 2034 dan PLTU-nya itu turun sebanyak 80%. Jadi untuk memasukkannya itu kita klik dulu PLTD-nya, kemudian exogen capacity. Nah, ini untuk pembangkitnya jadi kita gunakan itu adalah end year value di PLTD, di mana PLTD ini kita masukkan ini end year value, terus kita masukkan nilai akhirnya adalah nol. Ini end year value-nya nol. Untuk PLTU ini kita turunkan menjadi turunkan sebanyak 80% sehingga end year value-nya adalah 31,4. Nah, semua sisa energi yang unbalance itu kita masukkan di PLTS. Nah, untuk hasilnya sendiri, setelah kita input semua, itu kita lihat di result. Nah, pada result ini bisa kita lihat bahwa yang pertama kita lihat dulu final energy demand. Jadi untuk final energy demand, ini mungkin kita bandingkan antar skenario saja. Terus kita jadiin pie chart. Nah, ini. Nah, kalau untuk semua semua branch-nya ini juga kita bisa tampilkan satu-satu, misalnya hanya kebutuhan rumah tangga, bisnis, publik ataupun industrial, itu bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini perbandingannya untuk setiap tahun. Jadi bisa dilihat bahwa memang kebutuhannya ini meningkat kalau berdasarkan proyeksi RUPTL. Kemudian kita bandingkan di kapasitas pembangkit. Nah, ini adalah kapasitas pembangkit berdasarkan skenario yang dari roadmap 100% renewable energy tadi, di mana mungkin kita lihat dulu yang di RUPTL. Di RUPTL ini khususnya di PLTD. Jadi kalau untuk PLTD-nya itu masih ada sampai 2034. Sementara untuk PLTU-nya ini yang warna kuning, mungkin sedikit kita ganti warna dulu biar kelihatan. Nah, ini. Jadi di PLTD yang dieselnya ini jumlahnya itu tetap dari tahun 2024 sampai 2034. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang testing, nah pada testing atau yang skenario yang kami coba, itu kita akan menurunkan PLTD-nya itu sampai habis di 2034. Sementara untuk PLTU-nya juga kita menurunkannya sampai 80%. Dibandingkan dengan yang di berdasarkan RUPTL itu PLTU-nya itu stabil saja. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan PLTU. Impact-nya kemana? Impact yang kami capture di sini adalah terkait environmental effect. Jadi environmental effect di sini maksudnya kami mau melihat perbandingan antara kedua skenario ini terhadap emisi dari karbon dioksida yang dihasilkan. Apabila berdasarkan RUPTL ini bisa dilihat ini masih sangat tinggi. Sedangkan kalau kita menggunakan basis skenario yang digunakan oleh pihak independen tadi itu bisa menurunkan ini lumayan jauh. Ini sampai hampir 30 sampai 40% turunnya emisi CO2. Nah, sebagai perbandingan ini bisa kita lihat di all branch-nya. Oke, maaf. Ini kita lihat. Nah, ini yang berdasarkan RUPTL. Jadi memang ada sedikit penurunan karena ini ada terjadi peningkatan kebutuhan, peningkatan demand yang mana PLTG-nya itu tetap naik, sementara PLTU-nya turun karena memang dia porsinya atau persentasenya menurun. Nah, kita bandingkan dengan yang skenario yang renewable energinya itu 100% itu emisinya itu jauh sangat berkurang di mana emisi dari PLTD habis, emisi dari PLTU-nya juga jauh turun signifikan. Nah, inilah data-data yang kemudian kami pakai untuk pembuatan presentasi atau case study yang kami gunakan. Kemudian kami kembangkan lagi apa saja efek positif ataupun efek negatif serta rekomendasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencapai target sesuai dengan simulasi yang sudah dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat tim kami sampaikan pada sore hari ini.
Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.